C69 tidak, aku akan menunggunya. Beginilah rutinitas kami setiap hari. Bangun subuh, sholat dan tidur lagi. Kadang juga ikut ngaji sama mama dan papa. Kadang bila kurang tidur, ya ketiduran di musola rumah. Hari ini, aku melihat Raka sudah rapi dengan baju kemeja lengan panjang dan kancing terbuka, serta memakai kaos putih di dalamnya. Dengan rambut sudah disisir rapi, aku melihat Raka masih sibuk berdiri di depan kaca rias. Niatnya aku ingin bertanya sama Raka, kenapa pagi-pagi sekali sudah rapi? Biasanya pagi bangun jam 10 kalau kami tidak memiliki kegiatan apapun. Tapi pagi ini ia terlihat lain. Raut wajahnya selalu saja mengukir senyum. Dan itu sangat jarang sekali terlihat. Ada apa? Kamu terus menatapku. Itulah pertanyaan yang dilontarkan Raka kepadaku. Yang sejak tadi terus menatapnya dengan heran. Kamu mau pergi? Tanyaku kemudian. Setelah diam beberapa saat. Iya. Aku mau pergi menonton bersama dengan Divya. Sahutnya tanpa menoleh ke arahku. Tentu saja aku kaget. Dia mau pergi nonton. Otomatis dia bawa mobil. Bawa mobil. Aku bangkit dari sandaranku kursi tadi. Iya. Masak iya aku jalan kaki. Jawabnya enteng. Ku dengar ia tertawa saat mendengar pertanyaan bodohku itu. Raka, bagaimana bisa kamu bawa mobil? Papa enggak akan bolehin kamu. Aku berusaha memperingatinya. Tapi, hari ini papa sama mama pergi ke kondangan dan akan pulang malam. Jadi, aku akan bawa mobil. Sekali aja apa salahnya sih? Aku melihat dia mulai kesal denganku yang terus saja mengkhawatirkannya. Tapi, ucapanku terhenti. Saat kulihat dia menatapku dengan tajam, aku tahu. Raka sedang menyuruhku untuk berhenti bicara. Aku tidak akan memperbolehkanmu pergi. Itulah kata-kata terakhirku. Karena aku tidak ingin dia kenapa-napa. Ada apa sih denganmu? Kamu terlalu ikut campur masalahku. Aku ingin pergi. Dan satu lagi. Jangan sampai mama papa tahu. Aku bawa mobil, tegas Raka. Sebelum ia keluar dari kamar. Dan membawa kunci mobil bersama dengannya. Melihat Raka yang sudah pergi. Aku pun bergegas untuk mengejarnya, hingga Birani pun melihat aku yang berlari ke arah pintu utama. Aden, ada apa? Itulah yang mu dengar dari Rani. Aku tidak menjawab. Ada hal penting lain yang harus ku kejar. Namun, tibaku di luar. Raka sudah pergi dengan membawa mobil. Raka, berhenti. Raka, Raka. Aku mengejar hingga sampai di depan rumah. Namun Raka tidak mau berhenti juga. Dan aku pun memutus untuk kembali masuk ke dalam rumah. Loh, Aden balik lagi. Bukannya tadi pergi sama mobil? Tanya Rani. Yang pergi Raka. Apa? Rani terkejut. Karena ia pun tahu. Papa dan Mama melarang Raka untuk mengemudi. Tapi bukannya Tuan udah peringatkan kita tidak boleh membiarkan dan Raka pergi sendiri dengan mobil. Tahu Bi. Aku juga kesal. Raka enggak mau dengerin aku. Aku pun pergi ke kamar meninggalkan Birani sendiri di ruang tamu. Tiba di kamar. Aku melihat Lois menelponku beberapa kali. Lois, ada apa? Aku memutus menghubunginya kembali. Takut ada hal yang penting. Pergi nonton yuk. Hari ini ada film hangout seru loh. Pemeran utamanya ada Prilly. Aku mendengar Lois begitu antusias ingin menonton film itu. Namun aku jarang pergi menonton. Apalagi di bioskop hampir tidak pernah sama sekali. Males, aku ingin menutup panggilan itu. Namun aku teringat. Jika Raka juga pergi menonton, mungkin saja mereka pergi menonton film itu. Oke lah. Kau jemput aku ya. Oke. Dalam 10 menit aku tiba. Oke. Setelah panggilan terputus, aku pun segera bersiap-siap. Karena sesuai janji 10 menit Lois akan tiba. Apalagi pria itu taat sekali sama waktu. Tit, baru saja selesai mandi. Dia sudah tiba dan membunyikan klakson mobilnya. Tunggu sebentar ya, teriakku dari arah kamar. Dan kulihat Lois yang berdiri di samping mobilnya. Dengan kacamata hitam. Memang anak Om Aldo suka sekali pamer kegantengannya itu. Tidak menunggu lama. Aku pun sudah siap berpakaian. Dan segera keluar dari kamar.
Aden mau pergi? Tanya Rani. Saat melihatku yang sudah siap dan rapi. Iya. Bilang sama Mama. Aku pergi sama Lois dan Raka. Iya Den. Hati-hati. Iya Bi. Tiba di luar aku segera masuk ke dalam mobil Lois. Di tengah perjalanan. Lois seperti orang yang sedang memikirkan sesuatu. Tumben lo enggak ajak Raka. Biasanya kalian berdua selalu bersama. Nah, kan benar. Dia dari tadi mau nanya soal Raka yang enggak ikut. Raka sudah pergi duluan. Dia pergi sama Divya. Divya, ulang Lois menatap ke arahku. Hey Yem, oh, aku tahu Raka. Kan ngefans sama Radika. Kupikir tadi kamu akan mengajak dia sekalian untuk menonton. Mungkin dia juga pergi menonton ke sana. Mungkin. Lois pun segera menaikkan kecepatan mobilnya saat melihat jam di tangan hampir waktunya tiba film itu akan diputar. Asteris asteris asteris. Metropol 21. Aku dan Lois sudah berada di lantai bioskop. Dan ternyata Lois sudah memesan tiket dengan via online. Saat kami di perjalanan tadi. Setelah membeli beberapa cemilan, aku dan Lois segera masuk. Karena sebentar lagi akan ditayangkan sesuai jadwalnya. Seperti biasa ruangan itu. Selalu saja tidak terang dan sedikit gelap. Itu yang membuat aku tidak betah ke tempat seperti itu. Begitu tiba di dalam. Yang pertama aku cari adalah Divya dan Raka. Aku terus saja mencari sosok dua itu. Agar aku lebih tenang. Kalau mereka baik-baik saja. Raka ada di barisan terakhir. Bisik Lois. Aku pun melihat ke arah yang ia tuju. Gila. Raka lebih gercep dari lo, cibir Lois. Aku cuma dia seraya berjalan ke arah kursi sendiri. Lois. Terus saja melihat ke belakang. Dan memperhatikan dua orang yang sedang berkencan itu. Apa kau enggak malu? Terus saja melihat ke belakang. Tanyaku pada dia. Aku saja risih. Masak dia enggak malu sih? Gue penasaran mereka pacaran atau enggak sih? Aku hanya diam memilih untuk nonton. Apalagi filmnya seru. Sayang dilewatkan begitu saja. Sekitaran 30 menit kami berada di dalam ruangan itu. Dan film pun habis. Dari jauh kulihat Raka dan Divya yang keluar dari ruangan itu. Dengan bergandengan tangan, fix mereka berdua pasti sudah pacaran pikirku begitu. Aku pun mengajak Lois untuk mengikuti mereka dari belakang secara diam-diam. Aku dan Lois berdiri sedikit jauh dari mereka. Karena kami tidak ingin ketahuan oleh Raka. POV Arcana selesai. Asteris asteris asteris. Divya dan Raka lalu berhenti di sebuah restoran yang ada di dalam mall. Mereka berdua memesan makanan. Arcana dan Lois juga ikutan memesan makanan. Apalagi itu sudah siang. Sudah waktunya makan. Setelah makan siang pun selesai. Divya dan Raka memilih untuk pulang. Karena Raka sendiri takut ketahuan sama Azizah dan Satria. Kita pulang sekarang. Tanya Raka. Boleh. Raka kembali menggandengkan tangan Divya. Dan mereka berjalan ke arah pintu keluar. Namun, tiba-tiba saja, Raka dan Divya berhenti tepat di depan pintu masuk. Apa yang terjadi? Tanya Divya. Saat melihat raut wajah Raka yang pucat. Raka, wajahmu sangat pucat. Divya memegang wajah Raka. Dan menyentuh dahi Raka. Raka mulai keringat dingin. Dia merasakan sesak di dadanya dan itu sangat sakit. Agur, Raka menyentuh dadanya tentu saja itu membuat Divya panik. Apa yang terjadi Raka? Katakan sesuatu. Divya mulai panik dan khawatir. Apalagi saat Raka diam menahan rasa sakit. Saat ditanyain oleh Divya. Dari jauh, Arcana melihat itu. Dan ia merasakan ada yang tidak beres dengan mereka berdua. Kau mau kemana? Lois menahan lengan Arcana yang ingin pergi. Gue mau nyusul mereka. Lo gila, nanti dikira penguntit sama mereka. Tapi, gue khawatir sama Raka. Dav, terdengar suara orang yang jatuh. Dan itu adalah Raka. Lois dan Arcana menoleh secara bersama. Sehingga mereka terkejut akan pemandangan itu. Raka, teriak Arcana. Lalu Arcana dan Lois segera berlari ke arah Divya dan Raka. Raka, bangun. Arcana mulai memangku tubuh Raka. Dan sesekali memanggil Raka dan menyuruhnya tetap sadar. Kita bawa ke rumah sakit. Saran Lois yang membantu Arcana. Mengendong Raka.
Aku ikut. Mereka menoleh ke arah Divya. Kamu boleh ikut, sahut Arkana. Dan segera membawa Raka ke parkiran mobil. Pakai mobil kamu saja. Nanti mobilku biar aku suruh jemput sama sopir, tukas Lois. Oke, Lois mengambil alih kemudi. Arkana memangku tubuh Raka. Dan Divya duduk di depan. Namun, ia terus saja melihat ke belakang. Melihat Raka yang belum sadarkan diri. Raka bangun. Arkana mulai menepuk pan pipi Raka. Namun Kak tetap tidak siuman. Arkana mulai panik. Lois langsung membawa Raka ke rumah sakit Purna. Begitu mereka tiba, Arkana segera berteriak memanggil perawat dan dokter. Karena Raka memang pasien rawat jalan. Mereka segera berlari ke arah Raka dan Arkana. Tuan muda, seru mereka. Saat melihat Raka, kalian tunggu di luar. Biarkan dokter yang memeriksanya. Dok, lakukan yang terbaik. Tentu, dokter pribadi Raka. Dokter Anwar segera memeriksanya. Arkana, Lois dan Divya menunggunya dengan cemas di luar ruangan IGD. Lois meminta Arkana menghubungi Satria dan Azizah. Namun, Arkana ragu. Ia takut kalau Satria dan Azizah akan marah bila tahu Raka masuk rumah sakit. Kenapa kau masih berdiri? Cepat hubungi Om dan Tante. Agar segera kemari. Titah Lois. Kamu aja deh, Arkana. Memberikan ponselnya kepada Lois. Dan Lois pun segera menghubungi Satria dan Azizah. Divya sendiri tidak tahu riwayat penyakit yang diderita oleh Raka. Karena Raka tidak pernah memberitahu Divya akan hal itu. Dan selama ada obat Raka tidak pernah mengalami sesak atau semacamnya. Ia tidak pernah sampai pingsan setelah capek, namun kali ini benar-benar fatal. Selain mengemudi, Raka juga tidak minum obat. Karena harusnya hari ini Azizah membawanya ke rumah sakit, tapi Azizah berjanji akan membawanya sore hari. Dengan syarat Raka tidak boleh pergi kemana-mana. Karena obatnya habis di pagi hari. Azizah sudah memberi peringatan anak-anak itu. Aku sudah menghubungi Om dan Tante. Kamu tahu, suara Tante sangat panik. Bahkan ia tidak berhenti menanyakan kabar Raka. Aku tahu, itu akan terjadi. Dan orang yang disalahin pasti aku. Karena aku lalai menjaga Raka. Jawab Arka kini yang terduduk lemas di depan ruangan IGD. Apa yang terjadi dengan Raka? Kenapa dia tiba-tiba pingsan? Akhirnya Divya memberanikan diri untuk bertanya kepada Arkana ataupun Lois. Arkana mendongakkan kepalanya. Lalu bangkit dari duduk. Dan kini ia berdiri di depan Divya. Untuk pertama kali mereka berdiri dalam waktu yang dekat. Dan netra keduanya saling tatap satu sama lain. Membuat Divya lupa apa pertanyaan yang sebelumnya ia tanyakan pada Arkana. Tunggu. Di saat Divya berbalik dan ingin mencari tempat duduk, Arkana menghentikan langkah Divya. Wanita ini menoleh. Bukankah kamu ingin tahu apa yang sedang terjadi sama Raka? Ya, suara Arkana tetap datar dan dingin seperti sebelumnya terhadap Divya. Karena bagi Arkana Divya adalah orang lain. Divya hanya mampu menganggukkan kepalanya. Ia tidak berani menatap netra Arkana. Karena Divya tahu bahwa Arkana tidak pernah menyukainya atau mau berteman dengannya. Raka mengalami gagal jantung sejak bayi. Ia sudah lama hidup dengan bantuan alat medis. Yang membuat Raka bertahan sampai saat ini adalah kebesaran Sang Maha Pencipta. Ada mujizat melalui obat yang dikonsumsi Raka. Dengan itu ia dapat bertahan. Kami sudah mencoba segala hal agar dia sembuh. Bahkan kami mencari pendonor sampai di usia Raka 20 tahun. Namun, belum ada pendonor yang cocok, pungkas Arkana. Tentu saja jawaban Arkana membuat Divya syok. Matanya membulat. Tangannya refleks menutup mulut. Jadi, kamu sudah tahu, kan sekarang? Satu lagi. Raka melakukan ini semua memaksa pergi dengan membawa mobil. Itu semua karena kamu. Karena Raka mencintaimu. Ia ingin membuat kamu terus tersenyum dan bahagia. Lanjut Arkana. Tiba-tiba raut wajah Divya berubah. Ia tidak ingin seseorang mencintainya lebih dari dirinya sendiri. Kenapa? Kenapa harus aku? Kenapa dia tidak jujur? Dia tidak perlu membuatku bahagia. Kalau dia sendiri tidak pernah bahagia. Divya menatap netra Arkana. Buliran demi buliran kini telah membasahi pipi Divya.
Melihat Divya begitu rapuh, membuat Arkana tidak tega. Dan ia pun menyuruh Divya untuk pulang. Kamu pulanglah. Biarkan kami yang menunggu. Aku akan memberitahumu. Kalau Raka siuman. Tukas Arkana. Tidak, aku akan menunggunya. Biarpun ia akan sadar besok. Aku akan menunggunya. Biarkan aku menunggunya di sini. Divya memaksa. Agar Arkana tidak menyuruhnya untuk pergi.